Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik. Alhamdulillah, anak-anak Bapak dalam keadaan baik. Apakah sudah sarapan pagi hari ini? Sudah. Ya. Ada yang sakit? Sudah. Nah, baik, anak-anak Bapak semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan klasikal yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Layanan klasikal ini nanti adalah layanan informasi dengan materi harapan dan cita-cita. Harapan dan Cita-cita. jadi sebelum nanti kita masuk kepada kegiatan ini, kita supaya anak-anak Bapak semuanya merasa semangat dalam mengikuti kegiatan ini, kita awali dengan sebuah permainan. Ya, permainan apa Pak? Ada yang tanya? Permainan yang akan kita lakukan adalah permainan tepuk nyamuk. Sudah tahu? Belum. Nah, jadi nanti anak-anak Bapak ini silakan cari pasangannya nanti. Kemudian nanti anak-anak Bapak itu akan menepuk nyamuk yang hinggap di tangan temannya. Coba berdiri semuanya dulu. Nah, silakan yang depan menghadap ke belakang. Nah, menghadap dengan teman berdua, yang ini menghadap, nah menghadap, coba, berarti anak Bapak yang satu ini ada di situ. Pasangannya sama Izer, lengkap semuanya ya. Oke, yang itu dua, oke, silakan. Berdekatan. Masing-masing anak Bapak berdekatan. Nah, jika sudah anak Bapak semuanya tangan kanan dan tangan kirinya kayak gini. Oke ya. Anak Bapak semuanya kedua tangannya itu berada di depannya. Silakan. Nah, permainannya adalah masing-masing anak Bapak ketika Bapak menyatakan tepuk nyamuk kanan, anak Bapak berusaha menepuk telapak tangan temannya yang di sebelah kanan. Siapa yang cepat menepuknya berarti dialah pemenangnya. Dan siapa yang cepat, misalnya dihilang oleh kawan, berarti kenapa ya menepuk kan gitu. Jadi yang satunya berusaha untuk menepuk tangan nyamuk yang ada di telapak tangannya, dan yang satu berusaha untuk menghindari agar tidak ditepuk tangannya. Paham? Paham ya? Oke, kita coba untuk yang pertama. Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk kiri, berarti telapak tangan kiri. Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk kanan, berarti tepuk telapak tangan kanan. Oke ya. Berusaha untuk menghindari tepuk dan berusaha untuk menepuk secepat mungkin. Gitu. Oke. Tepuk nyamuk. Siap-siap. Oke, siap-siap ya. Siap-siap. Tepuk nyamuk kanan. Siapa? Kanan. Siapa yang tak kena? Siapa yang tak kena? Oke, ini uji coba. Ada ya? Ini ya. Tolong dengar dulu. Kalau Bapak bilang tepuk nyamuk kanan, yang di sini berusaha tepuk yang ini berusaha menepuk yang kanan. Ya, kan yang kanan. Oke. Kita ulangi lagi. Siap-siap, ready.
perasaannya ketika setelah melakukan permainan ini? Setidaknya ada rasa semangat untuk mengikuti layanan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, anak-anak Bapak, pada kesempatan ini dalam kegiatan ini nanti pertama-tama Bapak akan menjelaskan tentang materi apa itu harapan dan cita-cita, tujuan adanya harapan dan cita-cita ini apa. Setelah itu nanti anak Bapak itu akan duduk berkelompok, di mana dalam kelompok itu nanti anak-anak Bapak membuat harapan dan cita-citanya ke depan itu mau jadi apa, sesuai dengan LKPD yang akan Bapak sediakan nanti di papan tulis. Itu ada nanti di slide yang bisa kalian lihat nanti. Ya. Baik. Nah, apa itu harapan dan cita-cita? Apa itu harapan dan cita-cita menurut versi anak Bapak? Mungkin anak-anak Bapak itu sudah sering mendengar yang namanya cita-cita dan harapan ini, betul? Apakah anak-anak Bapak memiliki harapan dan cita-cita ini? Kira-kira apa harapan dan cita-cita kalian? Siapa yang bisa memberikan? Ya, silakan Nak. Apa? Coba, siapa yang bisa memberikan contoh harapan dan cita-citanya ke depan mau jadi apa? Ayo, ya. Pramugari. Berarti anak Bapak di lokal ini ada yang ingin menjadi pramugari. Mantap. Yang lain? Yang laki-laki? Anak Bapak yang laki-laki apa harapan dan cita-citanya ke depan? Ya, Pak, saya mau jadi TNI, Pak. Ada enggak yang mau jadi TNI? Ada, Pak. Nah, pastinya ada. Nah, pengertian dari harapan dan cita-cita ini adalah suatu keinginan yang ada di dalam diri kita, yang ada dan masih berada di alam bawah sadar manusia yang belum tercapai dalam bentuk nyata. Artinya apa? Suatu keinginan, dan keinginan itu masih tersimpan di hati, belum terlaksanakan, belum jadi nyata. Contoh, umpamanya anak Bapak si Rafa, besok atau 1 bulan ke depan harapan dan cita-citanya memiliki tabungan banyak. Apa yang harus dilakukan oleh Rafa agar tabungan itu diperoleh? Menabung setiap hari agar tabungannya 1 bulan ke depan bisa tercapai, bisa penuh. Begitupun dengan anak Bapak. Besok di usia Bapak umpamanya, saya ingin menjadi pramugari, kata anak Bapak. Saya ingin menjadi tentara, kata anak Bapak yang satunya lagi tadi. Terus apa yang harus kita lakukan hari ini? Belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah kita menginginkan sesuatu tanpa usaha itu bisa tercapai? Tidak. Tentunya tidak. Jadi harapan dan cita-cita itu adalah suatu keinginan yang masih tersimpan di dalam hati manusia itu, yang berada di alam bawah sadarnya dan belum terwujud itu, belum terlihat nyata gitu. Gitu. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Kenapa dan harapan? Kenapa harapan dan cita-cita itu penting? Seperti yang anak Bapak perhatikan di slide. Yang pertama, pentingnya sebuah harapan dan cita-cita
untuk membantu kita memiliki semangat yang tinggi dalam kegiatan belajar untuk mencapai proses cita-cita yang kita inginkan. Gitu. Nah, kalau di sini Bapak dengar dulu. Ada nggak anak Bapak di sini yang tidak memiliki harapan dan cita-cita? Tidak. Berarti semuanya memiliki harapan dan Cita-cita. mantap, Bapak dukung gitu. Tapi dengan harapan dan cita-citanya yang apa? Yang rendah mian, berarti yang tinggi-tinggi lah. Karena masa proses kalian ini adalah masa proses berkembangnya kalian. Bapak yakin itu. Pernah mendengar ketua apa? Gapailah cita-cita setinggi-tinggi mungkin. Kemudian yang kedua, membantu kita agar terhindar dari depresi. Loh, kok sampai membantu kita terhindar dari depresi, Pak? Apa maksudnya? Maksudnya gini. Kita belajar nih ya. Belajar. Kemudian tugas banyak. Inilah, itulah tugas. Ketika itu kita frustasi, depresi, banyak sekali tugas gini gitu kan. Sulit malah lagi itu. Tetapi ketika kita ingat dengan harapan dan cita-cita kita itu, kita akan menjadi semangat lagi dan depresi itu bisa menjadi hilang. Jadi tanamkan harapan dan cita-cita itu di dalam hatinya. Ada ya? Nah, yang ketiga, membuat kita selalu memiliki motivasi yang tinggi. Di lokal ini ada yang motivasinya rendah dalam belajar? Ada enggak? Ada enggak, jujur aja? Ada enggak motivasinya rendah, malas belajar? Pastinya ada, dan Bapak tahu itu siapa. Kalau kita memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi, ketika kita teringat, oh ya, besok saya menjadi seorang polisi. Kalau cara belajar saya seperti ini, mungkinkah saya akan mencapai harapan dan cita-cita saya tersebut? Tentunya tidak. Dengan ingat demikian, maka kita kembali untuk giat dalam mengikuti kegiatan belajar. Kemudian, tanpa cita-cita kita tidak akan bisa kemana-mana, karena kita tidak tahu harus melakukan. Ya, umpamanya nih, anak Bapak tadi ingin jadi pramugari, yang satunya lagi ingin jadi tentara, sampai umurnya mau tes tentara atau polisi. Dengan kondisi kesehatan yang tidak baik, mungkinkah dia lulus? Tidak. Jadi maka kita harus melakukan sesuai dengan harapan dan cita-cita yang kita miliki. Amin ya. Selanjutnya, anak-anak Bapak silakan bentuk 3 kelompok dalam ruangan ini dan duduknya berkelompok nanti. Silakan. Yang sebelah sini satu kelompok, di sini satu kelompok, di situ satu kelompok. Silakan. Oke, yang di sini silakan. Ganti sama sini. Kenapa enggak? Sini aku terus di bawah. Nah, jika sudah berada di kelompoknya masing-masing, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Berarti kita ada 3 kelompok. Nah, dan masing-masing kelompok itu sudah ada perempuan dan laki-lakinya. Berarti kelompok anak Bapak itu kelompok yang heterogen. Baik. Nah, apa tugasnya anak Bapak di dalam kelompok ini? Tugasnya adalah
anak bapak masing-masing kalian mendiskusikan tentang apa yang akan kalian lakukan nanti sesuai dengan yang ada di papan tulis, yang ada di LKPD. Cara merencanakan masa depan dengan menentukan cita-cita dan keinginanmu. Maka ikutilah langkah-langkah berikut ini. Isilah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kalau tua nanti kamu hidup seperti apa? Kira-kira saya sudah ngapain aja? Nah, di saat tua nanti kalian sudah ngapain aja? Apa saja yang telah kalian capai? Sudah? Pertanyaan pertama, silakan anak bapak diskusikan. Kamu besok mau jadi apa? Ketiga-tiga. Apa nak? Dua. Kalau saya tua nanti saya juga ingin jadi pemimpin. Kita sesuaikan harapan kita ya dengan kondisi yang sekarang. Ya. Orang menteri pendidikan, maka saya harus kan gitu. Silakan. Dengan pula nanti bilangnya kayak gini. Jika aku ingin menjadi seorang janda, jangan kayak gitu ya. Ada aja apa yang itu jangan diminta ya, jangan diminta. Kalau mau jadi akuntan bank atau pegawai bank, berarti dia harus menguasai ilmu akuntansi atau IPS. Kalau psikolog, mau jadi psikolog, maka ilmu yang harus saya kuasai apa? Kalau mau jadi polwan, kira-kira ilmunya apa? Menteri pendidikan, menguasai semuanya. Tapi itu sudah 1 sampai 5 LKPD-nya sudah ya? Oke. Jika seandainya kelompoknya sudah selesai, Bapak minta masing-masing kelompok perwakilan dari satu kelompok menyampaikan hasil diskusinya tadi. Silakan dibacakan di depan kelas, jadi di dalam kelas ini dan semuanya mendengarkannya. Oke ya? Sudah ada ya perwakilan dari masing-masing kelompok? Oke. Silakan. Kita mulai dari kelompok 2. Silakan berdiri yang menyampaikan. Nah, yang lain semuanya mendengar. Ya, yang lain semuanya mendengarkan. Tunggu yang lain. Anak bapak yang lain, tolong dengarkan kelompok 2. Kalau tua nanti kamu ingin hidup seperti apa? Saya ingin hidup bahagia bersama keluarga.
Oke, mantap. Tepuk tangan. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang harapan dan cita-cita. Kalau tua nanti kamu ingin hidup jadi apa? Jadi orang sukses, bekerja keras, membahagiakan orang tua saya. Yang ketiga, jika saya sudah menjadi pramugari, saya harus belajar dengan giat, sering olahraga, selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. 4. Bismillah, semoga 10 tahun ke depan saya sudah menjadi pramugari. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Menteri Ramadhani Binti dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kalau tua nanti kamu ingin hidup seperti apa? Saya ingin hidup kaya tapi sederhana dan tidak sombong. Mendapatkan gelar profesor dan doktor, mempunyai banyak usaha di mana-mana, dan memiliki rumah yang jauh dari perkotaan. Yang kedua, kalau sudah tua nanti, kira-kira sudah ngapain saja? Sudah mendirikan masjid, panti asuhan, dan panti jompo, dan lain sebagainya. Tiga, aku ingin menjadi psikolog, maka aku harus belajar dengan giat agar mencapai cita-cita. 4. Bismillah, semoga 10 tahun ke depan saya sudah harus menjadi apa? Sudah harus menjadi psikolog yang profesional dan berpengalaman. 5. Maka ilmu yang harus saya kuasai adalah semua ilmu agar saya bisa menjadi psikolog yang berpengalaman dan profesional. Mantap. Bapak semuanya, untuk pertemuan kita hari ini, penampilan dari masing-masing kelompok tadi itu sudah sangat luar biasa sekali. Sudah menggambarkan harapan dan cita-cita kalian itu. Nah, yang kalian buat ini nanti itu kalian ingat-ingat apa harapan dan cita-cita kalian yang telah kalian tulis di kertas hari ini. Kemudian Bapak, waktu kita sudah selesai, Bapak berharap kegiatan kita hari ini itu bermanfaat dalam menentukan harapan dan cita-cita kalian ke depannya seperti apa. Baik, dan Bapak, pertemuan kita tutupkan sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kita akan kembali duduk seperti semuanya. Pertemuan kita sudah selesai, waktu juga telah selesai. Bapak berharap pelajaran berikutnya kalian juga tetap semangat. Bapak sebagai guru BK, mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian.